pada seseorang satu dengan yang lain itu berbeda. Tetapi dikatakan bahwa kesusahan sehari. Udah on. Ya udah, oke. Shalom. Balik lagi guys di konten kita YFC Podcast. Bisa kalian lihat tadi kita lagi nonton apa kita? Nonton khotbah Tantana. Iya, jadi kita lagi nonton khotbah guys. Mungkin kita dengerin bareng-bareng aja kali ya? Iya boleh nih, kita dengerin dulu. Ternyata manusia sering menambah-nambahi kesusahan di dalam hidupnya. Tuhan sudah takar hari ini tuh kesusahannya hanya ini loh. Tetapi manusia seringkali menambah-nambahi kesusahannya sendiri. Manusia sering menambahi kesusahannya dengan apa? Dengan yang tadi namanya kekhawatiran. Ya. Jadi guys, yang khotbah ini by the way Ibu Gembala Sidang kita ya. Di gereja kita. Ya, dari gereja kita ini khotbah dari 2 minggu lalu. Jadi yang kita akan bahas hari ini adalah kekhawatiran. Dengan bahasa gaulnya apa? Overthinking. Jadi di sini kekhawatiran itu sebenarnya rasa takut, ya nggak sih? Iya, setuju. Kalau menurut gue sih rasa takut, dimana rasa takut itu udah berlebihan, padahal hal yang belum ditakutin terjadi, tuh belum tentu terjadi gitu. Iya benar. Iya, kalau misalnya kan jelas banget tuh kalau untuk milenial sekarang yang anak muda kita kan mikirnya overthink gitu kan, kayak overthinknya itu yang kadang bisa ngerusak diri kita sendiri, bisa bikin kita apa ya, kayak bikin sakit juga, kayak terlalu berpikir, terlalu mikir sakit hati. Iya, enggak. Kadang pikiran tuh ini enggak sih ngaruh ke kesehatan juga. Iya, ke psikis. Iya, kita mau ngerjain apa-apa jadi ya nggak mood apa-apaan. Nanti aja deh. Iya, udah gitu. Kebanyakan mikir akhirnya nggak ngelakuin yang harus dilakuin. Iya, akhirnya jadi takut mau ngapa-ngapain gitu, karena overthink kita terlalu mendominasi pikiran kita. Jadi kalau gue ngelakuin ini, nanti takut salah kayak gitu-gitu tuh biasanya, kayak gitu kan. Gimana nonton? Pasti ngalamin kan overthinking kan? Pastilah, semua Karena orang pasti ngalamin kayak gitu sih. Semua orang overthinking, nggak peduli usia berapapun. Tapi yang paling banyak tuh, maksudnya yang paling intens tuh dari anak-anak muda nggak sih? Iya, remaja. Remaja gitu. Karena misalkan kalau lu udah beranjak dewasa gitu, kayaknya lu banyak belajar dari pengalaman hidup lu, akhirnya lu nggak istilahnya nggak dapet lagi dampak negatif dari overthinking. Cuma karena banyak anak muda yang belum sadar gitu loh, ternyata overthinking ini ada dampak buruknya, akhirnya ya banyak terjadi di anak-anak muda. Tapi ini bukan berarti menurut kita rasa takut itu salah ya sebenarnya. Iya. Yang pernah gue denger tuh kan rasa takut itu sendiri kan emang kayak self defensive kita gak sih? Iya, benar-benar. Iya, atas pengalaman-pengalaman yang udah kita laluin, yang tadi kata lu gitu kan. Takut terjadi lagi lah yang nggak enak. Jadi kayak itu yang ngaruhin pemikiran kita, jadi kayak kalau gue begini lagi hasilnya sama kayak yang dulu lagi. Tapi yang self defense lu kayak itu terjadi di alam bawah sadar lu nggak sih? Kayak misalkan posisi nih lu kayak lagi tidur terus mikir, kayaknya kayak bakal kayak gini deh, ya bisa kayak gitu bisa lagi tidur sih kayak lagi bengong. Lagi bengong. Iya, contohnya gini. Gitu. Gue pernah gue jadi ketua di suatu acara gitu, gue yang nge-handle. Besokannya acara itu jalan gitu. Besok hari hanya, ini H-1. Nah, H-1 itu momen-momen dimana lu overthinking, iya nggak sih? Pasti. Apalagi malam ya, kayak besok acaranya bakal lancar apa kagak, bakal hujan apa enggak ya, yang datang have fun apa enggak, contoh kecilnya gitu deh. Iya. Padahal lu udah persiapin itu tuh udah lu yakin nih matang nih. Tapi tetap aja pasti ada rasa takut, nggak percaya diri. Iya. Tapi kalau overthink versi lu gimana? Kalau gua nih, contoh aja deh, Tadi gua datang aja. Lu siapa? Tiba-tiba datang, tahu gak sih ini siapa ya? Kita ini udah berapa menit kita baru sadar udah dia. Soalnya kita kayak siapa ini? Enggak, gua kira David mengecil. Gimana? Oke, kenalan dulu ya. Iya, siapa nih, Pak? Jadi nama gue ini Pierre. Oh, Pierre. Gua gereja di GPII Philadelphia juga.
satu tunas remaja bareng Terbaik. mereka semua. Terbaik. Ya. Jadi gimana hari ini? Apa contoh lu udah ngalamin overthinking apa gimana? Kayak yang tadi gue bilang sih, contoh overthinking gue nih, contoh kecilnya tadi gue diajakin podcast kan. Pertama kali nih. Pertama kali, first time. bener-bener pertama kali. Gue pas ditelepon sama Bang Bernard, itu pikiran gue udah kemana-mana. Gue takut ini gagal, maksudnya kayak gue Nggak tahu mau ngomong apa ya. Bener, iya kayak gitu. Contoh kecil sih itu. Itu udah paling basic. Iya, udah banget sih. overthinking gitu. Padahal belum ngapa-ngapain, Iya. baru cuman ya ikut podcast ya. Aduh bang, ntar gimana? Gue nggak berani online, gimana ya? Lihat dia sekarang. Iya. Diam kan? Jadi itulah penyebabnya rasa takut. Rasa takut. Iya. Apa ya? Kayak ironis aja gitu, rasa takut sekecil itu aja bikin kita kepikiran Jadi sampai kayak kemana-mana pikirannya. Iya. Padahal kalau rasa takut yang dari trauma gimana tuh? Kan juga bisa jadi. Maksudnya gimana tuh trauma? Misalkan nih, lu punya misalkan contoh kecil ya, kayak dulu lu berenang nih pas masih kecil, terus lu tenggelam pak. Oh. Terus kayak overthinking gitu, terus akhirnya Tiap mau ada pelajaran renang, Oh iya, terus mikir gimana? ya, mikir keras. itu aja mending gua ambil napas gitu doang tapi nggak berenang. tiba berangkat berenang. Kasian tahu itu kalau yang gak diajak, maksudnya dia punya trauma renang gitu ya. Iya. Biasanya kan di kolam renang mana gitu kan, satu sekolah gitu. Satu sekolah. Sekolah. Lu mau ngapain? Bukan study tour wisata renang. Satu kelas misalkan ke kolam renang mana kan. Lucu banget. Terus pasti ada tuh satu anak yang takut air. Duduk-duduk ya kan, Iya, so manis. iya. Pas ditanya, aku tidak bisa berenang. Waduh. Ya pas saat dia turun ke air pasti overthinking. Aduh, gua bisa nggak itu? Iya. Gua ini nggak? Ah, ini dalam. Padahal segini. Iya. Nah itu Segini, bisa guys. Bisa sih itu bisa jadi trauma itu trauma juga. bisa jadi sih bisa masuk. penyebab lu overthinking. Nah itu takut itu yang bisa susah dihilangin pak. Iya. Gimana ya? Susah. Ya lu pertama kita harus sadar dulu nggak sih di saat kita mau melakukan sesuatu kita harus percaya dulu kalau kita bisa ngelakuin itu. Karena kalau nggak percaya yang nguasain kita ya rasa takut itu. Oh, jadi kayak jatuhnya mindset ya? Iya, mindset. Mindsetnya harus Bener. bener gitu. Oh, gue bisa nih pasti. Iya. Kalau tadi kan Nick udah sempat singgung dia ada cerita lu sendiri. Iya, gua Nyiapin sempat nge-handle acara. Kalau lu ada gak yang selain datang ke sini lah, pasti ada kan? Iya pasti. Hal besar nih yang pengen lu lakuin, tapi gara-gara lu overthinking justru Gak maksimal. jadi nggak maksimal. Oh, ada sih. Waktu itu gue sempet drama kan. Gereja juga nih ya. Oh, udah. Oh, gue inget nih. Iya. Drama Natal. Oh, drama Natal. Drama yang kita pergi ke Salatiga. Salah benda. Oh. Deket sih. Fotonya kayak gini, guys. Diedit lagi. Karena apa? Menurut gua sebenarnya fine aja sih setelah gua performance drama itu kayak semua orang ketawa. BTW gua jadi banci ya pas drama itu. Tapi kayak setelah gua melakukan itu gua langsung mikir, wah fix ini nanti kedepannya nggak boleh jadi banci gua. Karena malu gitu. Iya. Jadi takut melakukan kebodohan lagi gitu. Soalnya gue sempat melakukan kebodohan di situ. Jadi Gimana? bikin garing. Gak garing Gitu. gitu. Lucu ya. Enggak. Boleh. Itu cuma pemikiran lu doang. Nah, itu kan ya sebenarnya Nah, sampai sekarang loh. memang tidak lucu. Padahal kita tuh sebagai audiens juga ngeliatnya kayak udah bagus banget, maksudnya lu menjiwai karakter lu banget. Iya, gue kan di backstage kan. Ya gue ngeliat Pierre pas naik apa ya? Kayak kurang. bukan ya sumpah. Kayak bangga gak Iya, sih? iya, Kayak maksudnya- wah gila dia meranin peran yang belum tentu semua orang Nah, bisa. Nah, itu Heeh. kan sempat jadi perbincangan juga siapa nih yang mau jadi banci. Iya. Lu menawarkan diri. saya. Ya sudah biasa. Langsung dengan Tapi gue kebayang sih dia gimana Iya, bener. kepikirannya Iyalah, pas pasti. sebelum naik panggung. Apalagi tampil di depan orang yang dia bahkan nggak tahu itu Iya, siapa. bener. Iya, Bukan kan? wilayah Bukan, kita. iya. Bisa dibilang lumayan rame. Iya. Rame sih. Lumayan rame. Tapi nih Fir, gue mau nanya, setelah lu ngelakuin, ya misalnya setelah drama yang terjadi, feeling lu apa? Yang pasti puas sih. Puas. Lega, iya, lega. Kayak tapi nggak, maksudnya kayak kepikiran gue tuh ya setidaknya nggak bad banget lah gitu. Oke. Ya seneng aja sih kayak ternyata itu tuh cuman sekedar pikiran
ke belakang. Bisa dilewatin kok. Iya, kayak gitu. Lu ada gak Dit? Pasti ada muka-muka seperti ini. Kenapa menjudge stereotype? Apa ya kalau dari gua nih ya, overthink gua pernah tuh gua jadi WL. Oh iya. Natal Jabodetabek ke GPI Philadelphia. Oh itu WL lu? Iya. Pas gua nggak ada soalnya, ya kan? Pernah. Jadi bukannya dia. pertama kali di gereja. Pertama Oh iya benar. Jadi gini, apa kronologisnya? Kronologis lu ada kejadian Pembunuhan. bukan berencana. Ceritanya. Oh iya ceritanya. Cerita overthinking gua guys. Jadi gereja gua GPI Philadelphia itu ngadain Sebut Natal terus. Sejabodetabek promosi Iya. Bang. Iya. Iya, Natal Sejabodetabek. Nah, itu Natal pertama kali Sejabodetabek dan itu di gereja Bogor, di wilayah Bogor nih kawasan Gereja apa Bogor. namanya? GPI Philadelphia Bogor. Kaget kan gua kan maksudnya, gua pikir yang datang biasa aja nih. Gua tanamin sebelum gua jadi WL tuh ibaratnya gua jadi WL kayak ibadah biasa, ibadah hari Minggu biasa. Jadi kayak oke, audiensnya paling ini aja. Pas sudah hari tidak masuk. Itu bener-bener Pak, walaupun yang nggak terlalu full ya audiensnya, cuman langsung beda Pak. Apalagi dulu pembina remaja dari tunas remaja lah dari Salatiga itu dateng kan, terus sempat nginep di rumah gua. Dia aja pas nginep di rumah tuh gua tuh nggak tahu kalau gua tuh WL buat Natal. Pas gua naik, gua langsung wah merinding cuy. Jatuhnya sama ya kayak Iya, gitu lah ya. tapi sebenarnya dulu pas sebelumnya tuh gua nggak overthink, malah gua overthinknya pas hariannya itu. Oh iya. Jadi Kayak beberapa iya, menit sebelum- beberapa menit sebelumnya masih jadi overthink, tapi sebelumnya Malah jadi panik sendiri ya. Iya. gue bisa, gue jadi ngeblank lagunya Pak, sumpah gue, aduh gue apa lagunya nggak ya, terus nanti part-part apa aja, jadi gue pikir Iya. jadi nggak lepas akhirnya, padahal itu hamin sebelum ini ibadah mulai, tapi ya akhirnya kan ya gue mikir ya udahlah berserah kan ya udah pokoknya keluarin Lepaskan iya saja. keluarin yang terbaik lah. Iya, benar. Tapi kan terus kita doa bareng-bareng yang pelayanan semua langsung lepas, walaupun adalah satu Iya. dua hal yang pasti ya kita kan tidak luput dari kesalahan kan guys. Nggak boleh salah. Ya pokoknya pas di saat itu gue cuma bisa gue menentuin jangan overthink, jangan terlalu pikir berlebihan, pokoknya apapun yang udah dilatih selama minggu-minggu belakangan buat persiapan Natal ini, keluarin yang terbaik, berdoa, udah langsung akhirnya bisa lah gue jalanin itu gitu. Tapi emang gua ngerasain banget cuy. Apalagi gua kan banyak mau ya istilahnya. Nah, itu Kalau aransemen musik segala macem. Untungnya bapak ini belum sampai Bogor kalau Iya. ada. Gua banyak kemauan jadi kadang lupa part lah, pengen ngomong apa lupa gitu sih. Jadi kayaknya ketenangan pikiran tuh dibutuhin banget ya. Betul. Benar-benar. Tapi kalau dari situ gue tuh jadi ingat beberapa bulan lalu apa gimana ya? Berarti ini overthink versi lu nih? Bukan versi gue, cerita gue sih. Oke, siap. Versi Coba. gue ntar beda sendiri, beda pandangan. Tunggu dari Oke, sekarang lu gimana Bang? Gue itu lagunya nggak susah, cuman emang partnya lebih banyak dari biasanya lagu apa ya waktu itu ya. Pokoknya dari awal aja gue udah salah ketukan. Gue ngeliat Niklas main gitar sambil gue ingat banget itu. Tega Tuhan ampuni saya. Gue salah nih. Itu gue ngulik pasti. Gue ngulik walaupun gue kalau latihan ini lagunya kayak gimana sih? Ini musiknya kayak gimana sih? Tapi gue sebenarnya ngulik, cuman emang daya pikir saya 24 detik. Daya ingat. Pikir emang nggak bisa mikir. Jadi karena udah panik sendiri tuh dari pagi ngulik lagi. Cuman kalau udah di atas kan rasanya beda. Iya. Itu udah beda banget kan hype-nya. Udah kayak gitu, gue pede dong. Just jebret. Salah ketukan. Aku salah. Lagunya lagu apa? Semua mata tertuju pada aku kan. Oh, udahlah. Gue pikir udah aman lah, intro doang. Masuk rap salah lah. Itu emang gue terlalu. Padahal lagunya simple, partnya simple. Cuman gue berpikir terlalu. Iya. Gue mau lah, ketukannya gimana? Ketuker gak ya? Padahal gue udah ngulik, udah
istilahnya udah persiapin banget deh. Tapi karena gue berpikir terlalu ribet, terlalu rumit, ya pada akhirnya gitu. Menghancurkan segalanya. Langsung dari situ terciptalah di GPIAI Philadelphia Bogor evaluasi setelah ibadah. Itu pertama kalinya, guys. Ya jadi dari pengalaman kita semua bisa ditarik kesimpulan pikiran lu, mindset lu sangat mempengaruhi outputnya, output benar. tindakan yang lu lakuin. Benar banget. Bisa jadi maksimal kayak Pierre, Nah iya. bisa jadi tidak maksimal seperti Ini udah contoh yang tolak belakang nih. Lu bisa ambil Iya. negatifnya. Situ. tidak sudi ya, ini negatif. Iya. Gua ambil aja kali ini. Parah banget. Iya, jadi gua bersyukur banget sebelum kita pelayanan tuh ada sesi di mana doa haleluya 12 kali. Terus ada juga sesi di mana sebelum votum kita sujud dulu. Oh iya benar. Iya. Ada gue sharing sedikit lagi mungkin kayak pertama kali gue WL di gereja kita itu gemeteran parah gue, gemeteran banget. Dan kalau gue nggak salah ingat waktu itu gue yang pertama kali WL dari pemuda, dari anak remaja, Iya, bener, iya nggak sih, bener, bener ya? iya. Jadi Serius. iya jadi kayak gue yang pertama jadi kayak apa pion paling depan gitu. Pionir. Iya tuh Jadi tumbang. bahasa kasarnya itu. Iya jadi gue bener-bener gemeter. Tapi yang gue rasain pas gue mikir berlebihan, gue kayak ini harus gue ilangin pikiran-pikiran yang terlalu ribet. Gue harus enjoy aja. Dan yang gue rasain pas kita kan ada sesi sujud dulu tuh pas sebelum votum. Di situ sih benar-benar gue ngerasain ternyata yang bisa nenangin ya Tuhan itu sendiri gitu, berada di hadirat itu sendiri sih. Penasaran kan? Tungguin video kita selanjutnya.